Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun mutlaqul amri ya. Mutlaqul amri ini mubtada, khabarnya la yatanawul. Adapun amar mutlaq yakni amar yang tanpa qaid, perintah yang tanpa qaid, perintah bima dengan sesuatu. Ma ini isinya mahiyah ya, mahiyatus syai'. Ba'du juz'iyatihi yang adapun sebagian juz'i-juz'inya makruhun adalah makruh. Karahata tahrimin au tanzihin, secara makruh tahrim maupun secara makruh tanzih. Dikatakan makruh biangkana dengan ada apa ba'du juz'iyatihi, manhiyan anhu adalah dilarang. Adapun amar mutlak tersebut la yatanawalu al-makruha minha, adalah tidak mencakup apa mutlakul amri kepada yang makruh, minha daripada juz'iyah. Amar yang sifatnya mutlak tanpa qaid, yang memerintahkan untuk mewujudkan suatu hakikat, sementara sebagian dari juz'i-juz'inya hakikat itu adalah makruh, maka amar tersebut tidak mencakup kepada yang makruh, tidak mencakup kepada yang makruh. Lana aydallalana, menjadi dalil bagi kita, khilafan lil Hanafiyyah, berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memiliki pendapat yang berbeda, bahwa amar tersebut yatanawulu al-makruh, menjadi dalil bagi kita bahwa lau tanawalahu, andai kata mencakup apa amar hu kepada al-makruh, seandainya amar itu juga mencakup kepada yang makruh, lakana as-syai'ul wahidu, niscaya ada apa satu objek matlubal fi'li, itu diperintahkan melakukan, wa tarkih, dan diperintahkan untuk meninggalkan, min jihatin wahidatin, dari satu jihad, dari satu sisi. Wa dzalika tanaqudun, adapun hal itu adalah tanaqud ya. Ada satu barang dari satu sisi diperintahkan untuk melakukan, di sisi yang lain diminta untuk ditinggalkan, itu kan tanaqud. Berbeda kalau ada satu barang dari satu sisi, dari satu jihad diperintahkan, di jihad yang lain dilarang, berbeda. Ini dari satu jihad ini, dalam waktu yang sama, dari arah yang sama, satu hal itu diperintahkan dan dilarang, kan tanaqud. Oleh karena amar yang bersifat mutlak itu tidak mencakup kepada yang makruh, fala tasihhu as-salatu fil awqati al-makruhati, maka tidak sah apa melakukan salat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang melakukan sholat pada waktu itu.
kalau melakukan sholat di waktu itu hukumnya makruh. Imma makruh tahrim, imma makruh tanzih. Pokoknya dilarang kan? Dilarang. Tapi di sisi yang lain kita diperintahkan untuk banyak melakukan sholat. Hendaklah kamu banyak melakukan sholat. Dan perintahnya bersifat mutlak tanpa qayd. Maka perintah tersebut menurut kita tidak mencakup kepada yang makruh, ya. Tidak mencakup kepada yang makruh. Karena kalau mencakup juga kepada makruh ada tanakut. Apa tanakutnya? Ada satu hal diperintahkan tapi dilarang, tak bisa. Berbeda kalau ada satu barang dari satu sisi diperintahkan, di sisi yang lain dilarang, bisa ini ya. Maka tidak sah melakukan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Setelah subuh, setelah asar. Sholat sunnah yang tidak punya waktu kan. Dan tidak punya sebab. Tidak sah sholat dalam waktu-waktu yang dimakruhkan. Masa ada waktu dimakruhkan? Maksudnya ailati artinya waktu-waktu. Kurihat yang dimakruhkan fiha di dalam allati as-salatu apa salat. Yang dimakruhkan salat di waktu-waktu itu minan nafilatil mutlaqati, dari salat-salat sunnah mutlaq. Ka'inda tulu'is syamsi, seperti ketika terbit matahari. Pada saat terbit matahari itu dimakruhkan sholat hatta tartafi'a karumhin, sehingga matahari itu tinggi seukuran tombak. Wastiwa'iha, dan ketika istiwanya matahari, ketika matahari berada di atas kepala. Hatta tazuna, sehingga tergelincir apa matahari. Wasfiroriha, dan ketika menguningnya matahari. Matahari menguning ya. Hatta taghuruba, sehingga terbenam matahari itu. Tidak sah melakukan sholat pada waktu-waktu itu ingkana karohatuha fiha karohata tahrimin. Jikalau ada apa kemakruhannya nafilah fiha di dalam awqat, karohata tahrimin adalah karohata tahrim. Jikalau status kemakruhannya adalah makruh tahrim, bahwa al-asahu amalan bil asli fil nahyi anha, karena mengamalkan apa yang menjadi dasar tentang larangan anha daripada sholat fi hadis muslimin, di dalam hadis Muslim. Artinya hadis yang melarang melakukan sholat pada waktu-waktu itu berada dalam hadis Muslim. Wa in kana karahata tanzihin, jikalau ada apa karahatuha, jikalau ada apa kemakruhannya nafilah adalah makruhat tanzih. Wa sahhahahu an-Nawawi, dan mensahihkan kepada kaul yang mengatakan al-karahatu karahatu tanzihin An-Nawawi aidan, siapa An-Nawawi juga, fi ba'di kutubihi, di dalam sebagian kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Jikalau kemakruhannya itu berkerutan bagaimana? Fala tasihhu aidan, maka tidak sah juga apa sholat itu. Wa in kanat karahatuha karahata tanzih.
ala sahihi menurut kaul yang sahih. Kenapa kok harus tidak sah? Illau sahhat, karena andai kata asah apa nafilah ada wahidatin minal karohataini, berdasarkan satu di antara dua kemakruhan itu. Karena andai kata nafilah itu sah, baik berangkat dari karohat tahrim maupun dari karohat tanzih, sahhat aywa faqat asyara. Sahhat berarti sesuai dengan syariat, ketentuan syariat. Kapan bisa dikatakan wa faqat asyara? Bi antanawalahal amru. Bi antanawalahul amru asalnya bisa babi tanawulil amrilah, ya kan? Lantaran amar mencakup kepada sholat itu. Bi antanawalaha, dengan mencakup kepada nafilah, al-amru apa perintah, bin nafilatil mutlaqati dengan nafilah mutlaqah, al-mustafadu yang diperoleh apa amar, ini sifat dari al-amru. Dari mana kita peroleh tahu bahwa nafilah mutlaqah itu diperintahkan? Yang diperoleh apa amar bin nafilah min ahadits targhib fiha, diperoleh dari hadis-hadis targhib, hadis-hadis motivasi, fiha di dalam salat nafilah mutlaqah. Lazimat tanakudu, niscaya akan terjadi tanakud. Gitu. Karena andai kata salat itu sah, baik dikatakan makruh tahrim maupun dikatakan makruh tanzih, maka akan terjadi tanakud. Tanakud, ya. Agar supaya tidak tanakud, ya katakan la yatanawaluha al-amru, ya. La yatanawaluha al-amru. Mutlaqul amri bima fi ba'di juz'iyat, bima ba'du juz'iyatihi makruhun la yatanawalul makruh. Fatakunu, maka ada apa nafilah ala karohatit tanzihi, atas dasar karohat tanzih, ma'ajawaziha, meskipun bolehnya nafilah, fasidatan, adalah fasid. Maka nafilah yang dilakukan pada waktu itu, meskipun berangkat dari pendapat itu makruh tanzih, walaupun dikatakan itu jaiz itu bukan mubah, ya, adalah fasidah, tak tejih. Ay ghairu mu'taddin biha, artinya tidak dianggap tidak ada. La yatanawaluha al-amru, tidak mencakup kepada nafilah apa perintah. Fala yusabu alaiha, maka tidak dikasih pahala alaiha, apa atas nafilah tersebut. Kalau berangkat dari karahatut tahrim sudah tidak ada masalah, ya. Masalah di kalangan Syafi'iyah. Wakilah, dan dikatakan innaha ala karahatut tanzihi sahihatun, bahwa sesungguhnya nafilah mutlaqah tersebut berdasarkan pendapat yang mengatakan karahat tanzih sahihatun adalah sah. Yatanawaluhal amru, mencakup kepada nafilah mutlaqah apa amar. Fayusabu alaiha, maka
ada pahala alaiha apa atas nafilah mutlaqo. Menurut suatu pendapat, kalau dikatakan nafilah mutlaqo tersebut kemakruhannya adalah tanzih, maka statusnya adalah sah dalam arti tercakup oleh perintah. Apa yang dimaksud perintah? Perintah yang diperoleh dari hadis-hadis yang berisi targhib, motivasi tentang sholat-sholat sunnah. Wa nahyu anha raji'un ila amrin kharijin anha. Kok dikatakan as-sah dan tercakup oleh perintah. Adapun larangan anha tentang nafilah mutlaqah, raji'un ila amrin kharijin anha adalah kembali kepada sesuatu yang eksternal anha dari nafilah. Ini alasannya ya. Kalau berangkat dari pendapat kemakruhannya adalah tanzih, maka memang ada larangan, tapi larangannya bukan kembali kepada sholat nafilah itu sendiri, melainkan kembali kepada hal yang di luar itu, faktor eksternal. Seperti apa amril kharij? Kamuwafaqati ubadis syamsi, seperti bertepatan dengan orang-orang yang menyembah matahari, fi sujudihim, di dalam sujudnya ubad, inda tulu'iha wa wurubiha, ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Jadi pada dasarnya sesungguhnya yang dilarang bukan sholatnya, akan tetapi muwafaqatu ubadis syamsi, ngalakoni ibadah areng bareng bang ubadis syamsi. Itu yang dimaksud amril kharij. Jadi an-nahyu lam yakun raji'an ila datis sholati, walakin ila amrin kharijin anha. Dalla ala dzalika haditsu Muslimin, menunjukkan kepada hal itu apa hadis riwayat Muslim. Itu di bawah, fa innahu rawa haditsan nahyi 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta tagruba, wa fihi ay wa fil hadis fa innaha tatlu wa tagrubu baina qarnai syaitanin. Matahari itu terbit dan terbenam di antara dua tanduknya setan. Berdua tanduk berarti setan. Wasayati, dan akan datang an-nahya, bahwa sesungguhnya larangan di kharijin, bahwa sesungguhnya larangan karena faktor eksternal, la yufidul fasad, adalah tidak menunjukkan fasad. Nanti di belakang akan ada keterangan bahwa an-nahyu ar-raji'i ila amrin kharijin la yufidu al-fasad. Wa biruju'in nahyi fiha ila kharijin, dan dengan kembalinya larangan fiha, di dalam nafilah, ala karahatit tanzih ya, atau fi karahatit tanzih, dan dengan kembalinya larangan di dalam sholat nafilah, berangkat dari pendapat yang mengatakan itu makruh tanzih, ila kharijin, kepada faktor eksternal, infasalan hanafiyatu aidan, terlepas siapa ulama Hanafiyah juga, fi qaulihim, di dalam pendapat ulama Hanafiyah, fiha, di dalam salat nafilah, berpendapat bisihati, dengan sihah, ma'akarohatit tahrimi, meskipun itu makruh tahrim.
Ulama Hanafiyah berpendapat meskipun karohahnya karohah tahrim itu tetap as-sah. Kenapa? Sebab di annan nahya indahu yarji'u ila amrin kharijin. Infasadal Hanafiyatu ayatakhallasu itu di dalam ada tafsirannya. Infasadal Hanafiyatu ayatakhallasu min istisqa li kauniha sahihatan ma'a kaulin nahyi tahrimi. Ulama Hanafiyah bisa terbebas lepas dari muskilan kok sah padahal itu adalah nahinya ditahrim. Ya, dari mana, dengan alasan apa ulama Hanafiyah itu takhallasa infasana, ya dengan mengatakan bahwa an-nahyu fiha ila kharijin. Jadi wa biruju'in nahyi fiha ila kharijin infasalan Hanafiyatu aidan. Kok ada aidannya itu? Aidan ay kama fasalat Syafi'iyatu, ya kan? Sebagaimana ulama Syafi'iyah juga terlepas dari kemuskilan dengan mengatakan bahwa nahinya ila amrin kharijin kalau karohahnya karohatan, ya kan? Kasolati fil mausubi, sama dengan salat di tempat yang diwasaf. Nanti akan ada di belakang. Itu kan di amrin kharijin. Amma salatu fil amkinatil makruhati. Adapun salat di tempat-tempat yang dimakruhkan, fasahihatun, maka itu sahih, sah, ya. Jadi ada perbedaan antara as-salah fil awqatil makruha ta'sah dan as-salah fil amkinatil makruha itu sah. Apa kita ini? Padahal suatu perbuatan seperti salat tidak bisa dilepaskan dengan zaman, juga tak bisa dilepaskan dengan makan, ya kan? Memerlukan dzaraf, wadah, baik itu dzaraf zaman maupun dzaraf makan. Qasah as-salat fil amkina al-makruha wan nahyu anha di kharijin jasman. Adapun larangan dari as-salat fil amkina al-makruha ada di kharijin jasman, yakni qat'an bila khilafin. Ulama sepakat bahwa larangan melakukan salat di tempat-tempat tertentu itu bukan adatnya salat, tapi amrun kharijun, ya kan? Amrun kharijun seperti apa? Ta'arrud, kat ta'arrudi biha fil hammami liwaswasati syayatin. Seperti menghadapkan diri dengan salat di hammam, menghadapkan diri terhadap bisikan setan. Orang yang melakukan salat di hammam berarti telah menghadapkan dirinya terhadap bisikan setan. Jadi sesungguhnya yang dilarang bukan salatnya, tapi ta'arrudnya, ya. Ta'arrudnya. Wa fi a'tanil ibili li fariha, dan melakukan salat di tempat-tempat menderumnya, tempat parinduan. Apa parinduan? Parinduannya apa namanya? Unta. Dinifariha karena laratnya unta itu lari, ya. Larat itu. Kenapa dilarang melakukan salat fi a'tanil ibili? Sesungguhnya yang dilarang bukan salatnya, akan tetapi nifarul ibil. Jadi apa namanya, talinya putus, yang ngamuk-ngamuk kena orang itu, ya. Itunya yang dilarang. Wa fi qari'atit tariqi limurudin nasi, dan melakukan sholat di tengah jalan, alasannya ya karena lalu lintasnya manusia, imma dia sendiri yang terganggu, imma orang-orang lain yang terganggu. Sesungguhnya bukan sholatnya dilarang,
Akan tetapi faktor eksternal yaitu mururun nafsi. Wa kullun min hadhil umuri yushirul qalba 'anis salati. Semua hal-hal tersebut adalah menyibukkan hati daripada salat, membuat hati tak konsentrasi. Wa yusawwisul khusyu'a, dan mengacaukan khusyuk. Fassalatu fil amkinati laisa li nafsiha. Maka ada pun larangan melakukan salat di tempat-tempat tertentu, laisa li nafsiha, bukan karena adatnya salat. Bikhilafil azminati, berbeda dengan zaman. Berbeda dengan zaman fil amkinatil makruhati alal asahi. Jadi faftarokota, maka berbeda keduanya. Iftarokat as-salatu fil azmina dan as-salatu fil amkina, tak pada ya. Iftarokat. Wahtaraja atau wahturiza. Wahtarajal musannifu, dan menghindar siapa musannif dengan ungkapan mutlaqil amri anil muqayyadi, dari amar yang muqayyad, amar yang diqayyidi bi ghairil makruhi, dengan selain makruh. Kalau ada perintah, hendaklah kamu banyak melakukan salat, tapi bukan di waktu-waktu yang dimakruhkan, itu namanya kan amar muqayyad namanya. Kalau amarnya sudah bukan mutlak tapi muqayyad, fala yatanawaluhu qat'an, maka tidak mencakup apa amar muqayyad bi ghairil makruh, tidak mencakup hu kepada yang makruh. Banyaklah melakukan sholat asal bukan di waktu-waktu yang makruh, jelas tidak mencakup kepada yang makruh ya. Yang mana muqayyad?